Baik, bismillahirrahmanirrahim. Materi kita hari ini adalah penyelesaian sengketa alternatif dalam peraturan perundang-undangan. Sebelumnya kita akan coba simak tayangan video berikut tentang penjelasan bagaimana sengketa alternatif itu. Baik, kita akan ulas sejenak. Sengketa adalah suatu situasi. Ini ngulas dari minggu pertama ya. Sengketa, alternatif penyelesaian sengketa. Sengketa adalah situasi di mana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak yang lain, yang kemudian pihak itu menyampaikan ketidakpuasan kepada pihak kedua. Jelas di sini seperti kemarin sudah disinggung-singgung di awal, kalau yang namanya sengketa pasti ada hubungan kan? Ada hubungan yang mengakibatkan orang itu merasa tidak puas, ya, ada hubungan baik langsung maupun tidak langsung. Ya. Ini ada ketidakpuasan, kemudian ketidakpuasan itu disampaikan kepada pihak lain, ya, pihak kedua. Apakah ada hubungan secara langsung atau tidak langsung? Ya. Baik, itu pengertian yang kedua, ya, bahwa pranata penyelesaian sengketa, ya, adalah suatu bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Jadi kita bicarakan suatu alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dasarnya adalah kesepakatan. Jadi kesepakatan itulah dasar bagaimana suatu sengketa itu diajukan kepada pihak di luar pengadilan, kepada lembaga, kepada orang ya di luar pengadilan. Nah, jadi penyelesaian sengketa alternatif itu karena ada dua ya, karena ada dua pihak yang bermasalah, bukan ada dua pihak. Jadi ada dua pihak ada pihak yang bermasalah dan dipermasalahkan ya. Jadi si A mungkin bermasalah, B dipermasalahkan atau sebaliknya. Ya. Pokoknya ada dua pihak, ada yang bermasalah dan dipermasalahkan ya. Nah, dua pihak ini sepakat. Nah, ini kata-kata sepakat ini harus digarisbawahi betul bahwa dalam penyelesaian sengketa alternatif itu ada kesepakatan. Ada kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa. Jadi tidak dipaksa, ya, tidak dipaksa. Ya, makanya alternatif penyelesaian sengketa itu sifatnya sukarela. Ya. Sifatnya sukarela, tidak tidak ada paksaan ya. Tidak ada paksaan di dalam menyelesaikan suatu sengketa yang harus dilakukan. Ya, jadi ini kata-kata sukarela itu menjadi kata kunci ya. Kata kunci.
Baik. Nah, ini kalau kita bicara tentang alternatif penyelesaian sengketa, maka lembaganya ada 5, ya, sekalipun ya ada 5 lah ya, sekalipun arbitrasi sebenarnya sama dengan penyelesaian sengketa di pengadilan, tapi ya dilakukan di luar pengadilan, itu saja. Ya, itu apa namanya 5 lembaga penyelesaian sengketa yang selama ini ada ya, yang selama ini ada di dalam sistem peradilan, dalam sistem penyelesaian sengketa di Indonesia. Jadi ada 5, ada konsiliasi, ada negosiasi, kemudian juga ada mediasi, kemudian ada perdamaian dan juga apa namanya negosiasi, dan yang terakhir adalah arbitrasi. Ya. Itu dasar dari penyelesaian sengketa yang terjadi dalam sistem atau dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia ya, dalam peraturan perundangan di Indonesia. Oke, ini tadi sudah dijelaskan ya, ada konsultasi, kemudian juga yang kedua adalah negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan yang ketiga, yang terakhirnya adalah apa namanya arbitrasi. Nah, kita akan mengulas sekilas saja. Kemarin kan sudah disampaikan ya beberapa pengertian terkait dengan itu. Ya, jadi mungkin sekarang hanya mengulas sedikit-sedikit saja bagaimana pranata-pranata itu ada di dalam sistem peraturan perundang-undangan. Baik, di sini dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan konsultasi adalah suatu perbuatan atau tindakan yang sifatnya personal, ya. Jadi sifatnya individu, ya. Baik dua pihaknya datang yang punya masalah, tapi dia ingin minta nasihat gitu kan, posisinya itu konsultasi, ya. Beda dengan pihak ketiga yang terlibat, mereka ingin dibantu penyelesaiannya supaya selesai. Ini konsultasi itu baik satu pihak datang ke konsultan namanya, atau juga dua pihak yang punya masalah ya, tapi sifatnya ingin tidak ada penyelesaian, tapi ingin minta nasihat. Ya. Si konsultan itu memberikan pendapat kepada klien sesuai dengan keperluan dan kebutuhan klien itu. Ya, ini pengertian dari konsultasi. Ya. Kenapa balik lagi? Nah, kemudian yang kedua kita lihat misalnya pengertian lain dari apa namanya dari konsultasi ini ya. Ya, yang kedua adalah negosiasi. Ya. Jadi negosiasi ini juga dua pihak. Ada dua pihak yang ingin bersengketa. Ya.
Pasal 6 mengatakan bahwa para pihak dapat dan berhak menyelesaikan sendiri. Nah, jadi kalau para pihak yang sendiri berinisiatif, maka dia cara penyelesaiannya itu yang disebut dengan negosiasi ya. Nanti kita akan bicarakan bagaimana itu negosiasi, kemudian juga caranya seperti apa ya, kita coba bicarakan. Ya. Jadi penyelesaian tersebut harus dituangkan dalam bentuk tertulis dengan melakukan pertemuan langsung antara para pihak yang bersengketa. Itu pengertian dari negosiasi ya. Negosiasi kegiatannya, kemudian orang yang terlibat di dalamnya itu disebut dengan negosiator. Baik, pasal 6 ayat 3 Undang-Undang 3099 mengatakan atas kesepakatan tertulis para pihak yang bersengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang mediator. Ya, seorang mediator. Ini menunjukkan bahwa negara sebetulnya itu memberikan banyak alternatif ya dengan berbagai teknik ketika para pihak atau masyarakat menghadapi sengketa ya atau ya menghadapi sengketa ya menghadapi sengketanya. Nah, beda dengan negosiator. Kalau negosiator diputuskan antara negosiator dari kedua belah pihak. Kalau mediasi, ada pihak ketiga yang hadir di dalam penyelesaian sengketa itu, kemudian juga para pihak menundukkan diri atas kesepakatan ya yang dibuat di dalam hasil atau kesimpulan dari mediasi itu. Jadi kalau mediasi di dalam penyelesaian sengketa, maka para pihak harus tunduk kepada keputusan-keputusan hasil mediasi. Bukan keputusan mediator ya, keputusan-keputusan hasil mediasi. Kalau mediator tidak memberikan keputusan, tapi mediator adalah memfasilitasi perselisihan atau sengketa yang terjadi. Itu supaya dibedakan ya. Baik, mediasi pun sebetulnya salah satu bentuk negosiator. Kalau negosiator para pihak yang berperkara sendiri yang melakukan penyelesaiannya, tapi kalau mediasi para pihak yang bersengketa melibatkan pihak lain, tapi tekniknya bisa juga dalam bentuk negosiasi ya. Tekniknya bisa dalam bentuk negosiasi. Itu bentuk mediasi yang menggunakan teknik teknik negosiator ya. Teknik negosiasi maksudnya. Jadi semua pihak dalam dalam perkara ini sepakat untuk menyelesaikan persoalannya itu dengan bantuan pihak ketiga yang netral. Kemudian di situ tekniknya bisa juga dengan melakukan negosiasi.
Ini unsur-unsur mediasi, ada proses penyelesaian sengketa, dasarnya perundingan, mediator terlibat dan terima oleh para pihak yang bersengketa di dalam perundingan. Ini supaya dia terlibat dan diterima berarti harus atas keinginan para pihak ya. Bukan mediator datang, yuk sama saya diselesaikan, nggak begitu. Tapi para pihak datang untuk menyelesaikan itu. Ya, kemudian mediator bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian, itu tekniknya seperti itu, membantu, memfasilitasi. Tujuannya adalah menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima para pihak yang bersengketa untuk mengakhiri sengketa itu. Ya, jadi keputusannya keputusan bersama dengan bantuan mediator. Baik, bagian ini nanti kita akan lewatkan saja, kita lewat ya. Konsiliasi dalam Undang-Undang 30 itu adalah tindakan untuk mencapai perdamaian di luar pengadilan, untuk mencegah dilaksanakan proses litigasi atau peradilan. Jadi konsiliasi itu rujuk sebetulnya ya, konsiliasi itu rujuk gitu, atau berdamai sebetulnya. Ya, damai gitu, damai. Jadi konsiliasi itu berdamai. Cuman yang mendamaikan itu adalah pihak lain yang tugasnya hanya mempertemukan, hanya untuk mempertemukan, tidak masuk di dalam proses penyelesaian, ikut campur di dalam penanganan perkara. Beda itu dengan mediator. Kalau mediator langsung terlibat menyelesaikannya bersama-sama dengan para pihak. Kalau konsiliator hanya pihak yang memfasilitasi terjadinya perundingan gitu ya. Itu kalau konsiliasi. Jadi si konsiliator itu tugasnya hanya mempertemukan para pihak sampai para pihak itu terjadi proses perundingan ya, untuk mencapai perdamaian, untuk mencegah dilaksanakannya proses litigasi. Nah, ini nanti Anda cermati silakan di dalam lingkungan Anda sendiri. Kalau ada pencurian ringan misalnya, apakah itu di mediasi atau di negosiasi atau konsiliasi, atau para pihak bukan para pihak, atau warga di sekitar Anda berselisih tentang pembagian sembako di era Covid sekarang ini, ya. Yang satu merasa haknya ingin menerima sebagai orang yang berhak, tapi di sisi lain ada juga yang dapat banyak sembako itu. Nah, itu perseteruan ya, yang semacam itu ada sengketa kan, ada hak yang dirugikan, yang dipersoalkan kepada pihak lain. Nah, tinggal persoalannya apakah mau tekniknya mau melibatkan pihak ketiga atau konsiliator sama RW-nya, sama RT-nya. Jadi dia terlibat, sok mempertemukan para pihak yang berselisih itu. Jadi hanya seperti itu kalau konsiliasi. Oke, ini tugas dari konsiliator ya, menyampaikan pendapatnya melalui duduk persoalan dari masalah atau sengketa yang dihadapi, tapi dia tidak terlibat ya. Hanya sampai situ dia melakukan kewajibannya.
Baik, spesifik ya kalau arbitrase penyelesaian sengketanya adalah khusus perdata perdagangan yang terkait dengan perdagangan itu diselesaikan dengan arbitrase. Perjanjian bisnis itu yang akadnya dalam perjanjian itu apabila terjadi klausula pelanggaran terhadap akad dalam bisnis itu diselesaikan dengan arbitrase, maka pengadilan tidak memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa itu. Jadi di sini klausulnya di dalam pasal 1 ya Undang-Undang 3099 penyelesaian suatu sengketa perdata ya di luar pengadilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase. Ya, jadi ada perjanjiannya. Jadi dasar hukumnya kenapa arbiter berwenang menyelesaikan itu karena ada ada perjanjian yang ditulis oleh kedua belah pihak. Saya kira banyak contoh-contoh arbitrase, misalnya dulu terjadi arbitrase ya, pengajuan arbitrase ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia BANI ya, ketika terjadi perselisihan Mbak Tutut ya mengelola TPI, dulu ada nama TV itu namanya TPI, Televisi Pendidikan Indonesia. Kemudian dia bersengketa dengan pihak kedua terhadap suatu kepemilikan dari PT itu ya. Nah, itu arbitrasi. Nah, itu apa namanya? Ruang lingkup ya. Ruang lingkup dari penyelesaian arbitrase itu yang termasuk ruang lingkup perdagangan ada 3 ya. Tadi misalnya yang terkait dengan perdagangan itu bisa saja soal perbankan ya. Ada 5 ya, perniagaan, perbankan, kemudian keuangan, penanaman modal, industri dan lain-lain. Nah, itu bisa diselesaikan dengan arbitrase. Ya. Jadi perjanjian perbankan itu akad perbankan bisa diselesaikan dengan arbitrase kalau dalam perjanjiannya dituliskan penyelesaiannya dengan arbiter ya, melalui arbiter. Nah, jadi arbitrase itu adalah suatu cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan, di mana para pihak yang bersengketa, ya, khususnya dia melakukan penyelesaian sengketanya melalui lembaga arbitrase nasional, ya. Di mana itu tergantung dari sengketa yang dihadapi, ya. Misalnya ada juga yang disebut dengan Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Ada juga yang disebut dengan BAMUI ya, Badai Administrasi Majelis Ulama Indonesia. Nah, di sini dalam waktu 180 hari pemeriksaan sengketa harus diselesaikan berdasarkan kesepakatan ya, dapat terjadi melalui komunikasi tertulis ya secara modern serta disertai suatu catatan penerimaan. Memang lebih fleksibel kalau menggunakan sistem arbitrasi ini, bisa kirim email by email gitu, cara penyelesaian sengketanya, jawab-menjawabnya, ya, yang sekarang juga diadopsi dalam sistem e-court di peradilan Indonesia, ya, di peradilan Indonesia.
ini lebih fleksibel seperti yang tadi sudah disampaikan ya. Telegram, saya kira dulu waktu undang-undang ini dibuat belum ada WhatsApp ya, belum ada aplikasi-aplikasi lain ya, karena baru mengenal Telegram, faksimil sekarang mungkin sudah relatif tidak ada kan, bisa lewat email kan. Ini cara, makanya dulu ketika undang-undang ini berhasil dibuat ya orang menganggap arbitrase lebih fleksibel dibanding dengan pengadilan ya, Jadi cara kerjanya memang seperti itu. Baik, nanti secara spesifik kita bahas soal arbitrase ya. Kita akan lanjut untuk menjelaskan lebih jauh tentang bagaimana sebetulnya undang-undang yang secara spesifik mengatur tentang persengketaan itu. Oke, ini pengertian sengketa alternatif tadi sudah dijelaskan ya. Punya masalah mengenai pihak lain berbuat tidak sesuatu, tapi pihak lain berbuat demikian. Sengketa alternatif adalah penyelesaian sengketa dengan mengurangi campur tangan badan peradilan negara karena lebih mengutamakan penyelesaian secara kooperatif sesuai dengan keinginan para pihak. Ada inisiatif para pihak sendiri sebagai untuk mewujudkan aktualisasi serta peran masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Jadi prinsipnya kita akan lihat ini penyelesaian sengketa kan seperti ini ya. Kalau ada sengketa ada dua caranya, melalui litigasi waktunya cukup lama. Kalau nggak puas di tingkat pertama bisa banding, bisa kasasi, bisa PK. Ini waktunya cukup lama. Kemudian ada pertikaian atas keputusan itu ya. Jadi nggak puas ya. Jadi ada yang menang, ada yang kalah. Ya, kadang-kadang juga kurang netral ya. Ada hakim yang disuap ya. Bukan disuap ya. Disuap ya. Nah, disuap karena dia ingin perkaranya dimenangkan. Ya. Kemudian kurang jujur ya. Jadi ya ada permainan di situ, kemudian juga bisa jadi mahal. Jadi kalau ada gium mengatakan bahwa berurusan di pengadilan itu berurusan soal kambing, maka harganya bisa seharga sapi. Ya, itu ada gium itu untuk menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa dalam sistem peradilan di kita ada kelemahan-kelemahan dibanding juga dengan sistem alternatif penyelesaian sengketa yang lain. Sementara APS itu murah. Ya, murah dan mahal relatif sebetulnya bagi orang yang tidak mampu tentu ada pertimbangan murah mahal. Hubungannya tetap baik ya, karena para pihak kan menyelesaikan persoalannya sendiri ya. Dengan cara negosiasi yang paling mendasar. Kemudian sukarela mereka menyelesaikan keputusan itu, ngambil keputusan itu sukarela tanpa tekanan kan, tanpa ada subjektivitas pihak ketiga yang memaksa untuk diputus, dalam hal ini hakim kalau di pengadilan kan. Kemudian sesuai dengan kebutuhan ya, kapan waktunya kalau dalam prosesnya ya. Kemudian juga dia bisa memilih ya, kalau arbitrase misalnya arbiter yang ahli di bidang perbankan itu bisa milih ya. Jadi arbiternya khusus di bidang perbankan, dia ingin nyari yang ahli di bidang perbankan. Pasar modal dia akan cari arbiter bisa itu sesuai kebutuhan. Rahasia ya ini tidak bisa dipublikasikan ya hasil-hasil dari penyelesaian sengketa ini, karena catatan hasil mediasi sekalipun menurut peraturan perundang-undangan itu harus dimusnahkan. Ya, harus dimusnahkan. Kemudian netral, ya nggak berpihak si pihak ketiga ini atau para pihak ini. Kalau ada pihak ketiga nggak, dia netral sifatnya, tidak memihak, ya, tidak memihak. Dia harus imparsial, ya, harus jaga jarak. Ya. Kemudian luas, ya, kemudian cepat, ya, bisa jadi cepat. Jadi keputusannya bisa hanya di situ, ya, bisa hanya di situ. Nggak perlu ada, kalau tidak puas naik lagi ke pengadilan tingkat tinggi atau tingkat di atasnya. Nah, ini salah satu proses penyelesaian sengketa yang manfaatnya cukup baik bagi keutuhan atau juga ya kedamaian di dalam kehidupan masyarakat ya. Oleh karena itu filosofi APS itu adalah partner sebetulnya, bukan sebagai kompetitor bagi lembaga peradilan. Ya. APS juga bukan ingin menggantikan atau menyingkirkan peran-peran lembaga pengadilan, bukan. Jadi partner lah supaya beban perkara di pengadilan ini itu berkurang
Ya, makanya APS bermanfaat kan bagi mengurangi beban perkara yang di pengadilan. Makanya supaya hakim kerjanya ikut santai, arahkanlah ke penyelesaian sengketa alternatif. Kapan dan di mana itu, Anda bisa baca peraturan-peraturan terkait tentang itu nanti, bahwa masyarakat bisa menyelesaikan sendiri sebetulnya. Nggak usah harus datang ke pengadilan. Tapi kenapa jalur APS ini, obat-obat penyelesaian alternatif ini kurang disukai? Karena mindset yang sudah tumbuh lama, bahwa satu-satunya penyelesaian sengketa ya di pengadilan. Itu mindset yang lama itu harus diubah. Ya, harus diubah. Jadi tidak hanya ke pengadilan sebetulnya. APS upaya pencapaian efisiensi waktu tadi sudah dijelaskan. APS wujud aktualisasi peran serta masyarakat, iya. Ya, ada kepercayaan diri para pihak, ya. Kemudian juga ada otonomi dan kesetaraan para pihak. Itu kalau APS, ya nggak ada hierarki. Kita minta diputus, tapi ya faktanya memang masyarakat sulit untuk menerima APS ini, masih sulit ya, masih sulit. Jadi kenapa ini diajarkan kepada para mahasiswa, supaya mahasiswa sebagai bagian dari masyarakat ikut menikmati lah ya, cara penyelesaian sengketa itu tidak selalu harus ke pengadilan, tapi melalui lembaga-lembaga yang di luar pengadilan. Nanti persoalan pertanyaannya, Pak, gimana kalau hasil keputusan dari APS, entah itu mediasi, negosiasi, dan sebagainya itu, supaya memiliki kekuatan hukum, nah undang-undang memberikan jalan keluar, negara memberikan kepastian, ajukan hasil keputusan mediasi itu ke pengadilan untuk dibuatkan akta perdamaian, sehingga ketika melanggar atas perjanjian dari hasil mediasi ini, pengadilan bisa melakukan eksekusi. Ya, harusnya sampai ke sana ya, bisa mengeksekusi. Tapi soal eksekusi hasil keputusan mediasi, nah itu harus disepakati di dalam keputusan hasil mediasinya ya. Jadi para pihak harus menyatakan itu. Kalau misalnya keputusan ini dilanggar, bayar hutang misalnya, dia nggak mau bayar. Dalam perjanjian itu harus disebutkan, kalau masih tetap nggak mau bayar, maka asetnya disita. Siapa yang menyita? Bank, pengadilan melakukan sita, melakukan eksekusi. Nah itu harus dinyatakan dalam bentuk perdamaian supaya dasar hukumnya pengadilan bisa memberikan tindakan. APS fleksibel bagi para pihak, oke tadi sudah dijelaskan ya. Nah sekarang kita ingin bicarakan peraturan-peraturan apa saja yang terkait dengan alternatif penyelesaian sengketa. Ya. Nah ini ya ada bidang, nanti kita lebih rinci ya, lebih rinci lagi di bidang perdata umum. Nah, sekalian aja dari saya nih sekarang nih. Coba untuk UTS-nya dirancang dari sekarang ya. Karena ini mungkin juga, ini wajib ya. Kalau mata kuliah kita ini, kalau Anda sudah tahu undang-undangnya ada di mana, itu bisa mudah menguasai mata kuliah hukum alternatif penyelesaian sengketa. Ya. Jadi mulai dari sekarang, ini tugas UTS-nya saya sampaikan dari sekarang. Anda buat melacak seluruh peraturan perundang-undangan yang ada APS-nya. Ya. Di mana itu Pak? Nanti kita jelaskan di bawah ya. Selain undang-undang, nanti tertulis, ini baru dibicarakan lisan ya, nanti ada tertulisnya. Selain undang-undang, juga Anda melacak peraturan perundang-undangan, berarti yang setingkat di bawahnya. Selain peraturan perundang-undangan, juga ada peraturan menterinya, kemudian peraturan pemerintah, kemudian peraturan menteri, kemudian yang ketiga juga peraturan dirjen yang lebih teknis tentang penyelesaian sengketa. Ya, tentang penyelesaian sengketa. Lalu yang kedua, dari semua peraturan itu Anda buat bagan. Ya, Anda buat bagan. Ya, jadi Anda menyebut undang-undang sekian, pasal sekian. Awas jangan nyebut undang-undangnya aja. Undang-undang sekian, pasalnya disebut. Ini pasalnya ini. Kemudian dalam peraturan pemerintah kalau ada sebut pasalnya. Ya, kalau dalam peraturan menterinya sebut juga peraturan menterinya. Itu untuk memudahkan kita membaca peta ya, peta hukum alternatif penyelesaian sengketa. Ya, nanti bisa dengan mudah. Nah, misalnya dalam bidang perdata umum, secara umum ya, ini undang-undangnya cukup lama ya, undang-undang terakhirnya nggak kesebut ya, undang-undang kekuasaan kehakiman, itu ada di mediasi sampai di mediasi ya. Kemudian dalam bidang perdata perdagangan itu arbitrase tadi sudah disebut ya di pasal 30 undang-undang 30. Dalam bidang lingkungan hidup diatur juga di dalam undang-undang 2397 tentang pengelolaan lingkungan hidup ya. Nanti pasalnya nanti kita di bawah ada. Dalam bidang konsumen itu ada perlindungan konsumen, dalam bidang konstruksi ada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 9, ada jasa konstruksi, dalam bidang perdagangan diatur Undang-Undang Nomor 30 tentang rahasia dagang,
dalam bidang desain industri diatur dalam Undang-Undang 31 2000 tentang desain industri. Nah, di situ ada penyelesaian sengketa alternatif di bidang-bidang tadi ya, di bidang-bidang tadi. Kemudian dalam bidang desain tata letak sirkuit terpadu diatur dalam Undang-Undang 30 tentang tata letak sirkuit terpadu. Kalau ada sengketa di bidang itu bisa diselesaikan dengan APS dan litigasi dan non litigasi, atau dengan peradilan dan di luar pengadilan. Dalam bidang paten itu diatur dalam Undang-Undang 14 2001 tentang paten. Dalam bidang merek diatur dalam Undang-Undang 15 2001 tentang merek. Dalam bidang penanaman modal itu juga diatur dalam Undang-Undang tentang penanaman modal. Tentang APS ini, hak cipta diatur dalam undang-undang. Ini yang terakhir 2014 kalau nggak salah undang-undangnya. Dalam bidang hubungan industri, Undang-Undang 2 2014 tentang penyelesaian hubungan industri. Nah, nanti kita cermati dulu ya, apakah undang-undang ini masih berlaku sehubungan dengan terbitnya Undang-Undang Omnibus Law ya. Ada yang ikut aksi nggak nih? Ada mahasiswa saya yang hadir hari ini, ikut aksi hari ini? Katanya tanggal 8 adalah akan ada aksi. Insya Allah, Pak. Puncak, Pak. Oke. Iya, Ya, Jakarta. Kalau Anda terlibat di situ. Kemudian penyelesaian sengketa tentang sumber daya air, kemudian juga penyelesaian sengketa soal keolahragaan. Nah, itu ruang lingkupnya ya. Nanti bagian-bagian ini Anda cari undang-undangnya, pasal berapa, kemudian turun ke peraturan pemerintah tentang APS-nya, kemudian turun lagi ke peraturan menteri terkait. Bahkan peraturan dirjen atau peraturan pejabat terkait di dalamnya. Anda bukan hanya menyebut undang-undangnya, bukan hanya menyebut PP-nya, tapi juga menyebut pasal-pasal terkaitnya. Ditulis gitu pasal-pasalnya. Itu bagian dari tugas UTS, termasuk nanti buat bagannya. Nah, ini contoh. Ya, peraturan terkait alternatif penyelesaian sengketa di bidang ketenagakerjaan. Undang-Undang 13 2003 tentang ketenagakerjaan. Ya, nanti kita lihat ya, ini apakah Bapak belum lihat Undang-Undang Omnibus Law-nya, ya. Apakah menghapus atau juga melengkapi dari undang-undang yang ada. Ya. Penyelesaian HI wajib dilaksanakan oleh pengusaha ya secara musyawarah untuk mufakat. Nah, musyawarah mufakat itu APS sebetulnya. Ya. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, ya maka perselisihan hubungan industrial melalui pengadilan melalui prosedur penyelesaian hubungan industrial yang diatur oleh undang-undang. Ya. Kemudian di Undang-Undang 2 tentang perselisihan hubungan industri juga disebutkan bahwa mediasi hubungan industri yang selanjutnya disebut mediasi adalah penyelesaian perselisihan hak. Nanti kita bahas nih, kita bagi topik untuk diskusi ya. Jadi bagaimana cara penyelesaian sengketa dalam perselisihan hubungan industrial. Ya. Jadi ini kita lagi memaparkan lingkup alternatif penyelesaian sengketa dalam peraturan perundang-undangan. Tadi yang pertama di soal ketenagakerjaan, termasuk turunan-turunannya ya. Ini nanti UTS Anda jelaskan begini pasal-pasalnya. Ya. Pasal-pasalnya dijelaskan seperti ini. Saya hanya minta mengkompilasi aja, tidak meminta untuk menjelaskan, tapi mengkompilasi, mencari bahan-bahan yang terkait dengan peraturan perundang-undangan. Nah, di sini kalau mediasi di soal hubungan industri itu berarti terkait dengan perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan hubungan hubungan kerja, dan perselisihan tentang serikat buruh ya. Itu dilakukan dengan musyawarah, ditengahi oleh seorang atau lebih mediator yang netral. Oke, jelas ya? Jadi mediasi itu bukan hanya dilaksanakan di ruang lingkup hukum keluarga, ya, tapi juga bisa dilakukan melalui penyelesaian sengketa di bidang tenaga kerja, ya, tenaga kerja itu melalui mediasi. Ya. Konsiliasi hubungan industri adalah penyelesaian perselisihan kepentingan, oke ya. Ini beda-beda nih ya. Kalau mediasi kewenangannya 4, kalau konsiliasi kewenangannya pertama perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, perselisihan antar serikat. Nah, itu beda tuh kewenangan konsiliasi dalam Undang-Undang PHI ya. Arbitrase ya, di sini penyelesaiannya adalah hanya perselisihan kepentingan saja dan perselisihan antar serikat pekerja dalam satu perusahaan. Ya, oke itu yang tenaga kerja dan banyak nih pasal-pasalnya. Belum nanti PP terkait soal itu ya. Ini Bapak hanya nyebut undang-undangnya aja. Nanti ada PP terkait tentang ini, ada peraturan menteri terkait tentang ini, Anda tulis nanti.
Ya, itu bagian dari tugas UTS nanti. Kemudian yang kedua sengketa konsumen. Ya, jadi kalau sengketa tenaga kerja itu kalau ada orang para serikat ya, buruh kemudian pegawai pabrik dia punya masalah dengan apa namanya yang terkait dengan perselisihan hak ya. Jadi haknya dia kalau haid misalnya dia harus punya berhak untuk tidak masuk kantor atau masuk kerja. Ya, tapi peraturan membuat peraturan perusahaan mewajibkan para pekerja untuk kerja. Nah, itu kan perselisihan hak tuh. Nah, perselisihan hak yang seperti ini mediasi kewenangannya. Ya. Atau juga misalnya perempuan-perempuan yang bekerja di pabrik itu jam kerja malamnya tidak diberi vitamin misalnya ya. Tidak ada tambahan vitamin. Itu kan hak sebetulnya. Supaya imunitasnya baik gitu. Harusnya perusahaan memberi, ini malah mengabaikan. Nah, jadi haknya nggak diterima gitu oleh si pekerja, kemudian dia bekerjanya dilakukan kewajibannya, tapi haknya nggak diterima. Nah, nanti berselisih itu dengan pihak perusahaan. Nah, itu perselisihan hak masuknya ya. Perselisihan hak. Kemudian perselisihan kepentingan, ada perselisihan pemutusan hubungan kerja, misalnya tiba-tiba ada PHK tanpa penjelasan, kan? Nah, itu gimana tuh ada PHK tanpa penjelasan? Tiba-tiba perusahaan menyatakan diri bangkrut misalnya atau pilot ya. Nah, ini gimana cara menanganinya? Nah, itu dengan mediasi. Ya, dengan mediasi. Jadi ada apa namanya? Soal tentang hubungan kerja diputus secara sepihak ya. Atau berselisih antar serikat pekerja, entah itu melakukan prestasi misalnya karena ada korporasi misalnya koperasi serikat pekerja kemudian nggak bayar tuh si anggotanya ya terjadilah prestasi kan. Nah dalam lingkup itu diselesaikan dengan mediasi itu ya melibatkan di musyawarah melalui mediator yang netral. Baik ya itu di tenaga kerja. Ada lagi nanti di sengketa konsumen ya badan penyelesaian sengketa konsumen nanti kalau mediasi di sengketa ketenaga kerjaan, nanti tempatnya di mana, Pak? Bisa di Dinas Tenaga Kerja. Nah, jadi kalau Anda berminat menjadi mediator tenaga kerja, ya nanti ngantornya di Dinas Tenaga Kerja. Nah, jadi Anda bisa berhubungan dengan Dinas Tenaga Kerja bahwa Anda berminat menjadi mediator. Tapi mediatornya bersertifikat loh ya. Oleh karena itu, kenapa Anda harus nulis selingkup APS dalam peraturan perundang-undangan? Anda biar bisa paham gitu. Bahwa APS itu bukan hanya dihukum keluarga kok. Jadi suatu saat Anda ikut latihan mediasi untuk dapat sertifikat mediator, kemudian mediatornya Anda bekerja di sektor ketenagakerjaan, atau juga Anda bisa mengajukan diri di perusahaan-perusahaan bonafit atau perusahaan-perusahaan, kalau ada sengketa, biar saya menyelesaikan sebagai mediator. Saya mediator bersertifikat. Bisa begitu kan? Untuk menyelesaikannya. Nah, makanya harus paham undang-undangnya. Gitu ya. Ini prinsipnya seperti itu. Sengketa konsumen, ya. Jadi kalau ada ketidakpuasan dengan konsumen, ya misalnya Anda beli handphone nih, ya, beli handphone. Ketika diberikan penawaran, ini handphonenya misalnya handphone Xiaomi mereknya ya, nama handphonenya handphone Xiaomi ini. Kata si penjualnya, ini handphone Xiaomi, ini baterainya kuat, tidak dicas selama 3 hari, ya. Kemudian dijelaskan bahkan ada leafletnya, ya, ada selebaran, ada apa namanya, ada brosurnya yang menyebutkan bahwa kalau si konsumen beli handphone Xiaomi itu dia dapat banyak keuntungan, diantaranya baterainya tahan lama selama 3 hari atau 3 kali 24 jam. Ternyata begitu dipakai sehari atau setengah hari, si baterainya sudah ngedrop. Nah itu kan konsumen dirugikan tuh. Itu baru handphone loh. Belum lagi kalau beli kendaraan, belum lagi kalau dia misalnya sebagai konsumen penumpang pesawat misalnya kan. Sebagai konsumen dia dirugikan. Nah, kalau dia dirugikan seperti itu, kalau tadi kan yang namanya sengketa, dia ada persoalan kan dengan pihak lain. Ya, dia ingin mengajukan karena haknya dilanggar. Nah, kemana dia mengajukannya? Nah, itu BPSK, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Ada di mana itu BPSK? Ada di tiap kabupaten kota. Ya. Jadi kalau masyarakat dirugikan dengan produk-produk suatu perusahaan, maka konsumen punya hak untuk mengajukan penyelesaiannya.
Dulu ada kasus biskuit yang keracunan kan? Pernah dengar nggak tuh? Atau makanan yang keracunan. Itu kan hak konsumen itu untuk mengadukan persoalannya. Ya, itu berselisih berarti dengan produk-produk industri kan? Nah, itu penyelesaiannya diatur dalam sengketa konsumen. Ya. Jadi, konsumen yang didudukan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga kan? Di sini lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumen ya, yaitu di BPSK ya. Jadi BPSK itu juga sebenarnya mirip pengadilan ya. Sebab mediasi di BPSK itu mediatornya majelis ya. Mediatornya majelis. Nanti Anda pelajari lah. Beda dengan keunikannya begitu kalau BPSK. Ini yang khusus kelas mediasi ya. Dipelajari nanti. Penyelesaian sengketa konsumen ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan. Oke ya, jelas tuh di undang-undangnya begitu. Jadi ada APS di dalam penyelesaian sengketa konsumen. Ya. Kemudian penyelesaian di luar pengadilan tidak menghilangkan tanggung jawab pidana. Nah, kalau misalnya ada keracunan kemudian pada mati itu konsumen, meninggal ya. Nah, sekarang produk apa yang menyebabkan orang mati? Kan ada kematian yang cepat, ada kematian yang lambat loh ya. Ada kematian yang lambat disebabkan karena produk konsumen. Nah, itu ya harus tanggung jawab sih pelaku usaha itu. Ya. Lalu kalau apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya bisa ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau pihak yang bersengketa. Nah, ini penting nih. Coba kalau pengadilan agama mengutip Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Jadi kalau orang datang ke pengadilan agama itu, baru diterima gugatannya kalau sudah ada keterangan bahwa perkara ini sudah dirundingkan tapi tidak berhasil. Ya. Nah, karena BPSK itu sebagai badan penyelesaian sengketa itu sudah bekerja menyelesaikan, menangani perkaranya. Kalau dia tidak sependapat, tidak puas ya kalau nggak salah, kalimatnya tidak puas kalau nggak salah. Tidak puas atas keputusan BPSK, dia bisa mengajukan gugatan. Jadi gugatan itu setelah ada putusan BPSK. Nah, mestinya kasus-kasus hukum keluarga juga begitu. Ada lembaga yang menangani kasus hukum keluarga, setelah nggak selesai baru ditangani oleh pengadilan. Kan kampus Anda bisa, ya kalau undang-undangnya mengakomodir ya, menyatakan seperti ini. Ya. Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk besarnya ganti rugi. Oke? Dan seterusnya, dan seterusnya. Ini sekilas saja ya. Kemudian lingkungan hidup Undang-Undang 32 2009, ya, penyelesaian sengketa lingkungan hidup dibentuk oleh pengadilan atau di luar pengadilan. Oke, itu APS ya. Pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan dengan sukarela, ya. Gugatan melalui pengadilan hanya ditempuh apabila penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih nyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak yang bersengketa. Oke, ini penting. Ya, di sengketa lingkungan hidup sama dengan BPSK. Siapa mediatornya? Ini nanti ada mediator di lingkungan hidup. Nanti Anda pelajari peraturan-peraturan terkait soal ini. Ya, ini ada penyelesaian sengketa lingkungan hidup. Ya, penyelesaian sengketa lingkungan hidup. Jadi penyelesaian sengketa lingkungan hidup itu sama juga dengan penyelesaian sengketa BPSK. Oke ya. Seperti apa Pak lingkungan hidup itu? Pencemaran misalnya. Anda yang di kota atau di wilayah industri rumahnya, kemudian airnya kalau diminum sakit perut, nah, itu soal lingkungan hidup tuh. Ya. Udara misalnya, dulu Damri itu saya protes tuh dulu Damri itu. Asap Damri itu bisnya ngebul, merusak kan, merusak pencemaran lingkungan ya dengan asap. Atau di rumah Anda dekat pabrik misalnya. Pabriknya bukan hanya mengeluarkan asap tapi juga membuat telinga Anda bising. Ya. Itu merusak lingkungan ya. Merusak lingkungan. Itu ada bisa ajukan tuh. Bisa perkarakan gitu ya. Bisa perkarakan. Ini dengan undang-undang lingkungan hidup. Ya, undang-undang lingkungan hidup. Oke, nanti pelajari ke bawahnya sebagai tugas UTS ya. Pasal-pasalnya ada berapa, kemudian PP-nya juga terkait mana, peraturan menterinya di mana dan seterusnya dan seterusnya. Yang berikutnya sengketa asuransi. Nanti Anda berselisih di soal asuransi, itu menurut bab 3 ini peraturan OJK tuh kan. Nah, ini peraturan terkaitnya nih. Ya. Nanti Anda lihat di undang-undang asuransi ini nggak kesebut nih undang-undang asuransinya nih. Ya, nggak kesebut. Nanti ada di undang-undang perasuransian ya, dilihat tentang ini undang-undang terkaitnya di sini.
Ya, undang-undang terkaitnya ada di sini. Kemudian sengketa perbankan, oke? Sengketa perbankan juga sama ya. Itu dilakukan dengan cara mediasi perbankan. Ya. Kalau ada manifestasi misalnya PMH, perbuatan melawan hukum, itu diselesaikan dengan cara APS ya, perbankan. Kemudian sengketa perkawinan, ini sengketa hukum keluarga nih dan hukum-hukum yang lain ya. Ini peraturan Mahkamah Agung ya. Ini masih 2008, masih ada kekeliruan ya. Karena berlaku di pengadilan agama, maka ini semua sengketa harus dilakukan dengan mediasi terlebih dahulu. Kemudian sengketa persaingan usaha dan lain-lain. Ini nggak tersebut tadi soal hak cipta, kemudian paten, kemudian pelanggaran keolahragaan ya. Ini nggak tersebut. Nanti Anda cari di bagian-bagian, bukan hanya yang ini ya, bukan hanya ini tapi juga seluruh bagiannya. Baik, sebelum saya akhiri, ya barangkali dari Bapak dan Ibu semua ada pertanyaan. Ya, kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Yang hadir menurut tulisan di sini ada 58 orang, ya, dan kelihatan ada yang sudah mandi, ada yang belum, nampak dari wajahnya. Ya. Oke. Baik, silakan. Ada yang ditanyakan terkait penjelasan barusan bahwa lingkup APS, ya, Undang-Undang Alternatif Penyelesaian Sengketa, itu ada di beberapa peraturan perundang-undangan. Bukan menyangkut hanya hukum keluarga, ya. Nanti caranya tadi bisa disebut dengan cara 5 ya, dengan 5. Lembaganya 5. Ya, lembaganya 5. Ada mediasi, negosiasi, konsiliasi, pendapat ahli, dan arbitrasi ya. Silakan, kalau ada yang ingin ditanyakan. Pak, saya Pak, nanya sedikit Pak. Oke, Gumilang, silakan. Yang berkenaan tadi bahwasanya kan ketika alternatif penyelesaian sengketa kan perlu adanya surat perjanjian juga, yang mana surat perjanjian tersebut kan harus diperkuat oleh pengadilan. Berarti APS itu juga sebenarnya termasuk bagian dari pengadilan juga ya Pak. Maksudnya butuh bantuan dari pengadilan juga ketika surat perjanjiannya itu perlu diperkuat dari pengadilan. Silakan, Itu, Pak. silakan supaya interaktif. Siapa yang bisa jawab pertanyaan Gumilang? Sauki mau coba jawab, Pak. Silakan, Sauki. Kalau yang Sauki pahami, kenapa sebuah surat perjanjian, baik itu misal klausul arbitrase atau perjanjian perdamaian dari mediasi atau dari konsiliasi itu didaftarkan kepada pengadilan, itu karena agar si surat perjanjian itu ketika dari salah satu pihak ada yang mulai melanggar atau ada yang mulai tidak mematuhi perjanjian tersebut, itu salah pihak yang lain bisa melakukan eksekusi. Nah, eksekusi ini karena kewenangannya ada di pengadilan, maka otomatis dasarnya itu si klausul arbitrase atau si perjanjian perdamaian mediasi itu harus didaftarkan dulu ke pengadilan. Karena kita nggak bisa nih melakukan eksekusi langsung gitu, pihaknya langsung merebut, itu tidak bisa, harus oleh pengadilan. Nanti pengadilan yang akan melakukan eksekusi dengan misalkan ya dengan proses acara pengadilan seperti itu. Oke. Ada yang lain? Atau ada tanggapan? Silakan Gumilang. Iya, berarti alternatif penyelesaian sengketa tuh bisa saya bilang belum 100% non litigasi. Dan juga sama ini Pak, pernah ada nggak ya maksudnya alternatif penyelesaian sengketa tertentu di mana perjanjiannya itu ternyata nggak diperkuat dari pengadilan. Ya. Ada nggak kira-kira kasusnya Pak? Gitu. Oke, siapa lagi yang mau kasih respon? Masa 58 orang nggak ada yang bisa kasih pendapat? Alwi? Oke,
Yang lain, mana yang lain nih? Pada hidup nggak? Silakan tuh Gumilang tanya, bisa nggak? Kenapa kok harus diperkuat oleh pengadilan? Oke. Nah, ini Anda ngopinya harus jauh ya. Ngopinya, jadi bacaannya maksudnya. Pertanyaan ini begini. Jawabannya begini. Kalau para pihak dimungkinkan ada potensi ya melanggar atas kesepakatan ya dari proses penyelesaian sengketa alternatif, ya, itu ada di pasal 36. Nanti Anda periksa Gumilang ya. Pasal 36 Perma 1 2016 tentang prosedur mediasi. Ya, jadi di situ dikatakan pasal 36 dan 37-nya, kalau misalnya para pihak yang bersengketa itu berdamai di luar pengadilan, baik melalui mediator, karena itu soal mediasi kan, Perma itu bicaranya bukan soal yang lain. Dia damai dengan seorang mediator, baik yang bersertifikat atau tidak bersertifikat, dan ingin dikuatkan hasil perdamaian itu melalui akta perdamaian, maka bisa dimohonkan ke pengadilan. Nah, pasal ini sebetulnya memberikan peluang bagi semua kita yang belajar mata kuliah hukum alternatif penyelesaian sengketa, khususnya kelas mediasi ini atau konsentrasi mediasi, itu membuka peluang untuk Anda sebagai yang menekuni keahlian untuk mediasi, itu harus masyarakat harus diedukasi lah. Sok diselesaikan lewat mediasi gitu. Nanti kalau nggak selesai, kalau perkaranya selesai dan damai, ajukan ke pengadilan. Ya, entah pengadilan negeri, entah pengadilan agama, kan itu permanya bukan hanya pengadilan negeri, bukan pengadilan agama. Ya, utang piutang misalnya ya, perbuatan melawan hukum, pokoknya perdata lah. Ya, termasuk juga misalnya perkara perceraian dan sebagainya yang dipengaruhi dalam hukum keluarga. Nah, kalau itu ada potensi ingin ada kekuatan hukum, ajukan ke pengadilan legalitasnya. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa Pak harus diajukan seperti itu? Nah, ini khawatir ada peluang wan prestasi juga, atau juga dia ingkar janji lah atas kesepakatan dalam mediasi itu. Ya, kalau misalnya nggak akan ingkar janji sih sebetulnya bisa saja tidak dikuatkan melalui putusan pengadilan. Ya, jadi itu opsional aja. Nah, apakah kalau gitu APS pengadilan juga? Tidak. Pengadilan hanya memperkuat aja, memperkuat kesepakatan-kesepakatan yang sudah dibuat oleh para pihak yang berseperkara untuk mendapat legalitas. Posisinya bukan membuka baru perkara ya, bukan ya. Bukan membuka baru perkara. Nah, jadi sebetulnya tadi sudah katakan bahwa APS ini kan bukan kompetitor ya, tapi partner dari lembaga-lembaga peradilan. Supaya lembaga-lembaga peradilan itu punya punya kemampuan untuk menyelesaikan sengketanya. Ya, jadi maksudnya bukan untuk menyaingi. Ya, dia ada lembaga APS itu untuk membantu pengadilan sebetulnya. Makanya negara men-share ya. Penyelesaian sengketa itu bukan hanya di pengadilan, tapi juga ada lembaga-lembaga lain. Nah, menurut Bapak kayaknya begitu. Bukan berarti bahwa APS itu diikut campuri dengan putusan pengadilan, bukan. Keputusannya sudah ada, cuma ingin diperkuat oleh lembaga peradilan. Nah, apakah APS ini juga ada kelemahannya? Banyak. Ada juga kelemahannya. Di samping juga ada manfaatnya. Sejauh yang Bapak alami, ya masyarakat belum begitu terliterasi lah ya. Terliterasi. Jadi ini sebetulnya peluang bagi seluruh mahasiswa atau mahasiswa yang saya ajar ya, bahwa HAPS itu harus jadi sesuatu di masyarakat gitu. Jadi kalau ada sengketa, Anda harus tampil. Karena Anda tahu undang-undangnya. Yang pertama, kalau ada sengketa itu, ya boleh
Bahkan saya menganjurkan, silakan aja. Kalau perlu dengan saya sebagai mediator misalnya, Bapak kan mediator nih di pengadilan. Bisa lewat daring kan, teknisnya bisa begitu. Sekarang memungkinkan tidak perlu datang ke sana. Nanti berapa Pak tarifnya? Kita atur tergantung berat dan ringannya perkara. Ya. Nanti kan mahasiswa dapat komisi itu. Ya. Begitu. Karena Perma 1 2016 memungkinkan untuk begitu. Jadi diselesaikan dulu, kalau sudah selesai baru ajukan ke pengadilan, dikuatkan gitu. Dikuatkan. Kalau ingin ada penguatan dari pengadilan. Nah, jadi Anda silakan aja mulai sekarang pasang iklan lah, asisten mediator gitu kan. Asisten mediator. Karena Anda masih belajar lah. Nanti kalau sudah lulus boleh Anda pulang menjadi mediator. Tapi setelah ikut pelatihan tentunya, karena itu syarat administratif. Tapi sekarang bolehlah Anda pasang iklan di IG di mana kalau ada sengketa, ayo kita selesaikan gitu. Gumilang Alwi, asisten mediator. Nah, nanti begitu kliennya tanya, siapa mediatornya? Nanti Pak dosen saya, Pak. Kita daringkan saja penyelesaian sengketanya. Gitu kan. Nah, sekarang memungkinkanlah teknologi untuk memfasilitasi itu. Karena undang-undang juga memberikan jalan untuk melakukan itu. Begitu ya, Alwi ya, Gumilang ya. Pertanyaannya. Ada lagi pertanyaan yang lain? Baik. Saya ingin bertanya. Oke, silakan. Tadi terkait persoalan alternatif secara umum kan ada 5. Tapi yang saya tanyakan tentang negosiasi, Pak. Ya. Tadi berdasarkan pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999, yang intinya tadi itu saya menangkap ada redaksi bentuk tertulis gitu, Pak. Nah, berkaitan dengan yang tadi, apakah bentuk tertulis ini jika ingin diperkuat harus ke pengadilan? Dan jika tidak, apakah memiliki kekuatan hukum gitu, Pak, sehingga mengikat para pihak, dan jika tidak dilaksanakan, apakah ada sanksinya gitu? Terima kasih, Pak. Untuk negosiasi, Bapak belum baca undang-undang mana ya yang terkait harus diajukan ke pengadilan untuk kesepakatan hasil negosiasinya. Tapi kalau mediasi di permanya mengatur itu. Jadi kalau hasil mediasi dia sepakat, nah kesepakatannya ingin dikuatkan oleh pengadilan, ajukan untuk mendapat akta perdamaian. Itu kalau mediasi. Tapi kalau negosiasi Bapak belum tahu ya. Saya jawab Bapak belum tahu aja. Apakah ada undang-undang yang mengatur misalnya hasil kesepakatan negosiasi kemudian dikuatkan oleh penetapan atau pengadilan ya. Itu belum tahu tuh ya. Kalau mahasiswa tahu, tunjukkan di mana nanti ya. Makanya nanti pada saat Anda mengerjakan tugas UTS, coba dipetakan itu ya. Itu dipetakan itu. Supaya Anda paham tuh, maksudnya bukan memperberat, supaya Anda paham bahwa penyelesaian sengketa alternatif itu ada di beberapa tempat yang kewenangannya bisa dilakukan siapa saja kan. Nah, jadi nanti kalau di musim Covid begini Anda melamar jadi mediator kan bisa masuk kemana-mana. Taruh Anda di mediator perbankan, taruh di mediator hubungan industri kan, gampang gitu. Nah, itu kan bukan tugas utama tapi ya, maksudnya gini, kalau itu menjadi pilihan hidup silakan, tapi kalau itu menjadi tugas tambahan juga nggak apa-apa kan, nggak apa-apa. Karena sekarang advokat bisa jadi mediator gitu kan. Nah, cara kerjanya begitulah. Makanya supaya latihan dari sekarang mumpung Anda jadi mahasiswa, silakan Anda menyatakan diri sebagai asisten mediator. Perkaranya silakan aja apa saja kan, nanti kita coba ikut terlibat memediasi ya, ikut terlibat memediasi tentang perkara-perkara itu. Nah, jadi dalam Undang-Undang 3099 itu yang dimaksud dengan pernyataan tertulis itu artinya bahwa para pihak sukarela gitu untuk menyatakan, untuk melakukan, itu penting ya bagi negosiator kedua belah pihak ya, untuk menyatakan bahwa perkara ini akan diselesaikan dengan cara negosiasi. Ya, itu penting. Makanya nanti mungkin juga ada bagian dari kegiatan program kita ini, kalau mungkin sih gimana ya, Bapak lagi memikirkan bisa nggak simulasi gitu. Ya, simulasi gitu. Simulasi ini ya. Atau kalau nggak mungkin simulasi ya tugas UASnya nanti simulasi. Ya. Apakah simulasinya virtual atau simulasinya bikin animasi kan? Kalau nggak salah kemarin UTS-nya animasi ya, bikin UTS animasi. Tapi sekarang mungkin juga UASnya gitu.
Nanti tertulis lah itu ya, tertulis tentang UAS dan UTS. Begitu Bu ya? Ya, siap Pak. Terima kasih Pak. Baik, saudara sekalian, sudah 8.22, silakan nanti Anda meresume ya hasil perkuliahan kita ini, kemudian masing-masing disimpan di LMS, kemudian saya Kosma minta ke Kosma agar hasil dari hasil dari resume itu disatukan dalam satu folder, termasuk tugas yang kemarin ya, dengan nama yang berurutan sesuai dengan abjad masing-masing ya, abjad masing-masing, sehingga Bapak bisa memeriksanya dengan baik, dengan mudah. Baik, saya kira itu dulu ya pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya, dan selalu jaga kesehatan ya, karena situasi pandemi masih terus berlangsung ya. Tapi tetap juga harus optimis menghadapi kehidupan ini. Makanya awali setiap pagi ini dengan sarapan. Bukan awali dengan senyum, tapi awali dengan sarapan, biar Anda kuat menghadapi kenyataan. Kalau hadapi dengan senyum, kayak jam sarapan nggak lapar deh, ya itu udah lapar lagi. Maka hadapi Betul, Pak. dengan senyum, dengan sarapan ya.